Alangkah baiknya sebelum nonton video ini di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Nah, ini kita kontak dulu narasumbernya ya. Kita mau lihat apakah beliau sudah siap untuk diwawancara. Nah, karena saya lagi di tempat umum, jadi saya pakai masker, tetap pakai kos tangan, hand sanitizer ada. A few minutes later. Kita kontak beliau. Nah, moga-moga langsung terkontak. Nah, ini. Assalamualaikum Pak Osman. Iya. Assalamualaikum. Iya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat-sehat. Nah, kita di mana ini sekarang? Di dalam kamar. Di dalam kamar ya? Isolasi. Di kamar isolasi. Oke, coba saya mau perkenalkan diri dulu, Pak Osman. Perkenalkan diri tak, di mana tugas dan sebagainya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Osman Fathiyarif, SKN, sebagai tenaga kesehatan Puskesmas Kalete, yang dalam hal ini mengalami positif virus corona terkait erat hubungannya dengan kontak dengan tenaga kesehatan. Kalau sebelum lanjut mungkin saya tanya kita, jadi saya pertegas, jadi Pak Osman, saya panggil Pak Osman ya biar umum. Jadi Pak Osman ini bekerja di PKM Tanete ya. Jadi berkaitan dengan tenaga kesehatan lainnya. Nah, kemudian kita mau tahu kronologis beliau terpapar. Silakan diceritakan bagaimana sampai bisa terpapar Pak Osman. Ini setelah Lebaran kita masuk kerja pada waktu itu kita masuk kerja, terus waktu masuk kerja itu ada salah seorang warga negara anak yang HR yang dirawat di Puskesmas Kalete selama 5 hari. Jadi saya ulang, jadi ada pasien yang dirawat selama 5 hari. 5 hari. Iya, oke. Silakan dilanjut. Nah itu, silakan. Nah, jadi dia mulai masuk pada tanggal 26, hari Selasa sore. Jadi 26 Selasa sore. 26 bulan berapa itu? 26 bulan? Bulan Juni. Iya, bulan Juni. Juni, iya, bulan 6. Juni. Iya. Bulan Juni. Setelah masuk waktu sore di UGD, Iya. dokter yang menangani, dokter Arante, langsung dianjurkan di rawat inap. Setelah diobservasi, ternyata dia mempunyai gejala COVID-19. Hari keberapa baru ketahuan kalau pasien itu kena gejala COVID setelah dirawat di puskesmas? Pada hari Selasa masuk sore, besoknya hari Rabu mengikuti rapid test. Setelah di rapid test pada hari Rabu ternyata negatif. Berarti ada reaktif ya, kan kalau rapid reaktif berarti, iya. Reaktif atau negatif, ya silakan. Negatif. Ya. Di negatif. Jadi sempat kena ada gejalanya, jadi kemudian HB-nya itu rendah. HB-nya sekitar 6. HB itu hemoglobin ya, biar saya pertegas hemoglobin ya maksudnya. Hemoglobin kan tidak semua ini orang kesehatan. Oh, hemoglobin ya HB, ya silakan. Ya. Jadi waktu itu setelah di rapid test keluarganya meminta supaya keluar paksa, tapi dokter ini bertahan, jangan, nanti bisa keluar setelah
HB hemoglobinnya itu sekitar 8 atau 9. Oh iya. Nah, jadi setelah waktu itu hari Rabu langsung kita tim TGK Puskesmas Tanete melaporkan ke kabupaten, ke tim kabupaten supaya diadakan tes swab. Oh iya. Jadi pulang dari kabupaten datang mengambil sampel tes swab. Setelah itu dianjurkan swab untuk pasien saja dulu ya, untuk pasien. Swab untuk pasien dulu. Ya. Swab untuk yang pasien yang masuk. Iya, oke. Swab untuk pasien. Iya, oke, iya. Jadi hari Rabu di swab, setelah itu tetap dianjurkan dirawat di puskesmas. Nanti setelah KB-nya 8 atau 9 boleh diperbolehkan pulang. Jadi begitu mulai hari Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Sabtu, pasien itu minta keluar jadi kita biarkan keluar, dikasih izin keluar ke rumahnya pada hari Sabtu. Oh iya. Rabu diambil di tes swab, kemudian Sabtu dia mau keluar paksa, jadi diizinkan keluar. Jadi tes swabnya sudah dikirim ke Makassar. Iya, oke. Pada tanggal 31 malam Senin disampaikan dari dinas pasien yang bersangkutan yang harus ternyata positif. Oh iya. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti 4 hari ya hasil swabnya, baru ada hasil dari Makassar kalau positif. Iya, oke. Untuk langsung dirujuk ke rumah sakit dari Makassar. Oh iya. Terus selanjutnya setelah itu apa yang terjadi? Setelah ada pasien yang positif, bagaimana dengan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas kesehatan Tanete? Kenapa sampai saya baca itu banyak yang terpapar? Iya, silakan. Setelah itu hari Senin kita diperintahkan kepala dinas supaya semua tenaga yang erat kaitannya hubungannya dengan pasien tersebut harus diswab. Iya. Jadi hari Senin kan tanggal 1, kita libur tadi, kita tetap dan kita masuk. Jadi kita masuk semua hari itu jadi ditanya siapa yang terpapar, siapa yang kontak erat. Maksudnya yang kontak langsung yang bukan terpapar ya, yang kontak langsung dulu. Iya. Jadi kita tanya semua dokter, perawat, bidang yang menangani situ dari UGD siapa. Akhirnya waktu itu 38 orang tenaga kesehatan termasuk dokter dan perawat yang diswab. Jadi sekitar 38 orang. Jadi baru tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung baru itu ya yang swab pertama. Iya. Ya. Jadi perawat, dokter dan bidan yang diswab pada hari itu pada tanggal 1. Iya. Sebanyak 38 orang dari tenaga kesehatan. Iya. Kemudian dari keluarga pasien ini kan dekat dari Jalan Cengkeh. Jadi kita datangi juga, dari petugas datangi rumahnya, di swab juga sekitar 6 orang. Iya. 6 orang di keluarganya, di pasien di rumahnya. Iya. Jadi setelah itu ada juga pokoknya itu hari di swab 38 teman berarti ada 44 orang yang diswab hari itu. Termasuk keluarganya 6 orang yang di Jalan Cengkeh kan, tenaga kesehatan 38. Oke, iya. Iya. Selanjutnya berapa hari kemudian ada hasilnya? Pada tanggal hasilnya itu hari Senin. Tanggal 1 diswab, iya. Nah, setelah itu diswab teman-teman itu tanggal 1, mereka diisolasi di rumah sakit Agri. Di hotel Agri ya. Oh, sudah diambil alih sama tim gugus. Iya. Sama tim gugus di hotel sebanyak 23 orang. Kebetulan dokter ini ada beberapa teman itu hanya isolasi mandiri di rumah. Oh iya. Seperti dokter Hera diisolasi di rumah sendiri. Oh, pantesan tadi saya kaget kok 38, kenapa cuma 24 yang ke hotel? Ternyata ada yang memilih isolasi mandiri ya di rumahnya. Iya. Ada perawat yang tidak mau yang rawat itu di isolasi mandiri. Iya. Tidak kontak langsung dengan pasien yang dirawat itu isolasi mandiri. Iya. Jadi pada tanggal 8 hari Senin lagi seminggu tanggal 8 Juni. Berarti seminggu sudah lagi baru ada hasilnya. Seminggu. Iya.
seminggu kemudian sudah ada penyampaian dari tim mengatakan ada beberapa orang, ada 3 tenaga kesehatan yang dari puskesmas mana itu yang positif. Nah, ada juga anak umur 3 tahun, anak perawat, anak tenaga kesehatan yang positif. Berarti 4 orang. Jadi 4 orang. 4 orang. Ya, 4 orang di tanggal 8. Langsung juga diberangkatkan ke Makassar. Oh iya ya. Jadi yang positif itu langsung dijemput, diangkat ke Makassar. Jadi pada hari Rabu, ke Makassar di Hotel Remsi. Oh di Remsi. Oh iya. Jadi yang 4 orang ini di Remsi ya. Oke. Yang 4 orang. Iya. Ya, kurangnya 5 orang. Satu anak umur 3 tahun, tapi dia tidak berangkat, hanya mandiri di rumah. Oh. Yang anak umur 3 tahun kan 5. Oh 5 orang. Oh iya. 5. Yang Jadi dewasa saja yang berangkat. Yang 4 saja yang berangkat, yang anak umur 3 tahun tetap diisolasi mandiri di rumahnya. Di rumah ya. Oh ya. Terus bagaimana ceritanya sampai Pak Osman? Pak Osman swab kedua ya baru kenanya. Baru ketahuan. Ini tolong diinfo lagi. Ini tahap kedua kan selama ini dokter tenaga kesehatan yang sebelumnya yang isolasi di rumah itu sering berinteraksi ya. Berinteraksi setiap hari kalau masuk kerja, walaupun suratnya itu setiap hari Senin sampai Selasa Jumat kita libur. Dan diliburkan Selasa Jumat. Dan kita masuk kerja pelayanan. Pertanyaan saya Pak Osman, kan pasti apakah di sana tidak disiapkan APD? Artinya kan setelah ada COVID ini disiapkan semua puskesmas, rumah sakit kan harus pakai APD lengkap. Nah itu yang jadi pertanyaan, kenapa sampai bisa terpapar dan kenapa sampai Pak Osman tidak pakai APD juga pada saat itu sampai bisa terpapar? Nah, ini penting ini. Mengenai APD, setelah ada COVID kita itu kita mengadakan APD, ada APD. Iya. Jadi ada APD, kita pakai APD, dokter pakai APD. Saya juga pakai APD karena saya kalau ke lapangan juga ya sering memakai APD yang lengkap. Iya. Nah, dari dokter juga begitu di loket apa semua pakai APD. Itulah saya mengatakan kenapa tiba-tiba saya juga hasilnya positif. Iya. Ya. Padahal saya kan tidak melayani langsung pasien, hanya berinteraksi dengan yang 4 orang salah satunya ya, iya, yang 4 orang. Yang dari 4 orang itu saya sering. Iya. Jadi dari 4 orang itu saya sering berinteraksi sebelum diberangkatkan ke Makassar. Interaksinya itu tetap pakai APD ya Pak Osman? Tetap pakai APD, alat pelindung lengkap ya? Alat pelindung diri lengkap? Tetap. Tapi kira-kira kan menurut Pak Osman di mana sampai bisa terpapar juga? Itu dia. Ini sangat penting ini informasinya Pak Osman. Ya. Mungkin saya dengan yang positif itu sering komunikasi masuk di ruangan saya. Karena jabatannya boleh tahu jabatannya Pak Osman apa di sana? Jabatannya? Saya sebagai kepala tata usaha. Oh iya. Jadi saya ini sebagai kepala tata usaha. Semua itu kegiatan program pasti saya verifikasi, saya periksa, kemudian saya paraf. Buku harian. Itu. Kemudian mungkin dari kalau saya terpapar dengan virus corona, virus COVID-19. mungkin kalau saya sering kan COVID-19, saya sering pinjam pulpennya atau pulpen itu dipakai, kemudian laptopnya. Mungkin dari laptop saya kan biasa periksa itu laptopnya bagaimana ini. Jadi kasih laptop itu saya periksa, lihat kegiatannya, mungkin di situ. Nah. Oh jadi kalau kita bisa, boleh saya potong dulu, jadi kalau kita bisa menganalisa ya, bayangkan dari alat tulis saja bisa menular, demikian juga kayak laptop yang sering dipakai bersama ya. Kalaupun saya itu sebenarnya selalu siapkan kantongi hand sanitizer. Iya. Di tempat saya, di meja saya itu ada hand sanitizer saya simpan. Tapi mungkin begitulah, mungkin kealpaan, sehingga kelupaan, sehingga tangan kita ini terkena virus COVID-19, sehingga kita pegang wajah kita, hidung kita, ke mata kita, sehingga itu masuk. Betul.
ini juga yang saya sebelum sampaikan tadi, kalau waktu tanggal 8 sudah ada hasilnya. Ya. Jadi waktu ada hasilnya bilang ini ada lagi tambahan 5 orang dari Puskesmas Tanete, Ya. saya komunikasi dengan kepala Puskesmas, Ya. sarankan semua aparat ASN dan non ASN harus di swab. Ya. Jadi saya usulkan itu yang belum disuap itu hari, saya usulkan daftar bikin nama-nama semua. Ya. Seperti NS yang belum disuap itu ada 38 orang. 38. Kemudian ada non ASN. Ya. Jadi ASN itu 38 orang yang belum disuap. Saya minta supaya disuap semua. Oh iya. Kemudian pokoknya dari yang belum disuap itu yang dari 38. Yang dari 38 dari 155 itu dikurang 38, selebihnya itu saya minta supaya disuap. Disuap ya. Diadakan swab. Dan sampai sekarang sudah disuap nggak mereka? Pertanyaan saya, Pak Osman dengar infonya sudah disuap? Yang Pak Osman usulkan yang dari PKM semua, yang ASN dan non ASN? Jadi yang saya usulkan itu hari disuap sebanyak 50 orang. Oh, 50. Pada hari Rabu. Pada hari Rabu tanggal 10 disuap sebanyak 50 orang. Oh iya. Dari ASN dan non ASN yang di Puskesmas. Oke. Ini Puskesmas dulu. Iya, oke. Sesuai dengan penyelidikan epidemiologi. Jadi kan masih ada beberapa puluh orang yang belum disuap karena ditolak karena tidak sesuai dengan kan orang di desa, orang petugas di bidang di desa, puskul itu yang belum disuap. Pada tanggal 10. Artinya yang tidak mungkin terpapar ya, kemungkinan besar tidak terpapar. Kan ada tim yang menginterogasi hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tidak masuk dalam kategori yang perlu disuap, maka tidak perlu. Kan kita pasti lihat, pasti tim mempelajari kronologis kontaknya dengan yang positif gitu ya. Iya, jadi kita perhatikan gitu kontak eratnya dengan yang positif. Apalagi kalau yang dari desa, itu kan dengan yang positif sudah berjauhan. Kecuali memang saya dengan semua teman, baik di desa maupun di Puskesmas ya berinteraksi hampir setiap hari asal ada. Karena buku hariannya saya sering periksa. Jadi besar kemungkinan yang positif memang bisa saya kaitannya erat. Iya, oke. Nah, sekarang itu untuk teman, perlu juga dibagi dengan keluarga. Nah, bagaimana kan itu interaksi Pak Osman di kegiatan sehari-harinya ya, sebagai orang yang bergerak di ASN di PKM Tanete. Sekarang sebelum itu, bagaimana dengan keluarga Pak Osman sendiri? Tolong diceritakan dong. Kemungkinan ada nggak yang terpapar? Tolong dulu diceritakan. Yang perlu sampaikan dulu. Iya. Yang perlu saya sampaikan dulu ini Bu, waktu saya habis di swab, di tes pada hari Rabu tanggal 10, jadi waktu setelah kita semua Puskesmas ditutup, pelayanan ditutup karena sudah banyak teman-teman yang terpapar. Sudah ada berapa orang itu, sudah ada 5 orang, nah, makanya Puskesmas ditutup. Jadi kita isolasi di rumah. Jadi dari tanggal 8 kita isolasi di rumah. Dari mulai tanggal 8, kita mulai tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, itu kita isolasi di rumah. Jadi pada hari Senin itu tanggal berapa dari Senin? Tanggal 14 kan? Senin. Berarti 4 hari kan diambil swab untuk Pak Osman kan tanggal 10. Pada hari Senin itu sudah ada hasil swabnya dari berapa hari itu Pak Osman? Bedanya baru ketahuan kan tadi yang pertama 7 hari baru ada hasil swab. Kalau Pak Osman sendiri yang tanggal 10 berapa hari baru ada hasilnya? Begini ceritanya dulu. Jadi pada hari Senin kita sudah disampaikan ada lagi tambahan tenaga Puskesmas Tanete itu 3 orang. Jadi 3 orang yang positif. Jadi sudah 8 di PKM Tanete ya? 8. Iya, oke. 3 orang. Jadi waktu malamnya itu saya ditelepon sama Pak Kapus. Pak Osman tolong besok pagi hari Senin kita jemput itu hasil swabnya teman-teman 3 orang.
Jadi saya pertanyakan sama Pak Kapus, bagaimana saya Pak? Oh Saya ya. kan isolasi di rumah, nggak boleh keluar ke rumah. Iya iya iya. Bilang kita belum ada penyampaian bilang kita positif. Jadi belum ada penyampaian saya positif. Iya iya. Jadi waktu itu saya ke Hotel Agri ketemu dengan Pak Faisal, saya minta Siapa mana-mana itu yang Pak sudah Faisal? Boleh saya tahu siapa Pak hasilnya saya Faisal? ambil. Pak Faisal itu siapa Pak Osman? Pak Faisal itu tim TGT. Oh iya iya oke. Iya. Biar enggak membingungkan ya dilanjut. Jadi, Iya. Nah, terus saya ke tim TGT ketemu Pak Faisal, saya minta saya disampaikan, Pak, ini ada 3 orang anggota yang mau semua perempuan, dia bilang semua perempuan. Mau sebentar kita sampaikan, kita telepon, sebentar malam kita jemput bawa ke Makassar. Oh, 3 orang yang perempuan dianggap perempuan semua. Oke iya, oke. Pak. Iya. Sesudah itu, oke. jadi dikira perempuan. Pak Osman Bilang tidak 3 orang. belum ada info sama sekali ya. Iya. Belum ada semua. Iya. Saya belum ada hasil saya. Iya iya. Jadi waktu saya pulang, saya ambil, Ya. sore saya telepon yang bersangkutan. Saya telepon bilang, Dek, bagaimana kalau seandainya hasil kita dari Makassar itu positif, apakah kita mau isolasi atau bagaimana? Dan siap Pak, kalau saya memang positif, saya siap berangkat. Iya iya. Jadi 3 orang semua saya telepon, bilang, dia menyatakan siap saya berangkat ke Makassar. Siap diisolasi jadi kalau di begitu, Hotel Makassar. Oke. Ya. Iya. Saya sampaikan, iya Dek, nanti sebentar malam itu dijemput. Bilang, nanti dijemput di puskesmas saja karena mereka tidak mau ke rumahnya. Iya iya. Kecuali ada 1 orang mau di rumahnya sehingga akan lewat mobil. Jadi malam-malam sekitar jam 8 itu mereka sudah dijemput rumahnya. Jadi esokan harinya, itu kan hari pada malam Selasa, tadi hari Rabu. Saya sampaikan Pak, ke dinas. Ya. Ikuti pertemuan. Jadi saya diperintahkan sama Pak Kapus untuk mengikuti pertemuan di BPJS. Ada undangan untuk kepala puskesmas. Ini diperintahkan karena Pak Osman tidak tahu kalau positif ya. Jadi belum ada, masih dikira yang perempuan yang 3 itu. Iya, oke. Belum ada, belum. Iya, iya. Belum ada. Jadi saya diperintahkan. Dan kenapa bukan? Ini kan undangan bukan pakai TU Pak. Lah, ini saya kurang sehat ini, kaki saya kurang sehat untuk oh iya, nanti saya ikuti. Kebetulan itu ada juga teman di dinas kepala sub program meninggal dunia. Dia sudah pergi melayat juga. Iya iya iya. Jadi Ibu Yuyun pada hari Rabu. Jadi iya, saya tahu dengan Ibu Yuyun meninggal ya. Oke, itu Pak Osman masih pergi melayat ya. Nah, karena juga. belum tahu Jadi, kan kalau positif. Oke, iya. Belum tahu bilang saya ini positif. Iya, oke. Jadi saya ikut pertemuan. Ya. Masuk di rumah makan bersama. Ya. Ikuti pertemuan. Mungkin ada sekitar 1 jam di situ. Ya. Saya ketemu dengan para kepala puskesmas dan dokter, ditanya. Ya. Tidak positif ya kita, belum ada hasilnya saya Pak. Cuma ada 3 orang anggota yang positif. Ya, okay. Mereka sudah diberangkatkan ke Makassar. Oh iya, okay. Dokter. Jadi setelah itu kita pertemuan. Setelah pertemuan sekitar jam 12 saya ke rumah duka melayat. Iya. Jadi saya ke rumah duka melayat, saya pertanyakan bagaimana ini anunya. Dan katanya masih di rumah sakit, tapi swabnya dikirim ke Sinjai, rumah sakit Sinjai. Setelah ada swabnya dari Sinjai, kalau positif tidak ke rumah, langsung mengikuti protokol kesehatan COVID untuk dikuburkan. Tapi seandainya hasilnya dari Sinjai itu negatif, maka dikembalikan dulu ke rumahnya. Iya. Ya, itu kan ada prosedur kalau positif COVID kan tidak sembarang. Iya, pasti diambil sama tim untuk dilakukan pemakaman ala COVID, jenazah COVID-19 kan begitu. Iya, oke. Jadi setelah itu Pak Osman melayat, oke. Saya ke rumah sakit, tanyakan di situ di petugas, belum ada hasilnya Pak. Jadi begini, kalau boleh saya tanya, berarti Pak Osman juga tetap cemas ya, tetap khawatir, was-was gitu ya.
mau tahu hasilnya kan begitu Iya. pastinya, iya. Karena Secara ini belum psikologis pasti sebagai saya manusia bilang, pastinya, iya. belum pasti bilang hasilnya ini apakah negatif atau positif. Iya. Karena belum ada semua hasilnya. Oke. Baru yang negatif, yang positif disampaikan 3 orang itu. Nah, setelah itu saya pulang ke rumahnya kakak di Bingkarongo. Oh, jadi tunggu, saya pertegas. Jadi Pak Osman sesudah itu mengadakan kontak dengan keluarga kakaknya ke kampung maksudnya ke Bingkarongo Iya. ya. Oke. Nah Iya, ini menarik tapi karena dengan keluarga selama lagi ya. Oke. Nah, karena ini selama saya isolasi mandiri tidak pernah keluar ke kampus, tidak pernah ketemu selama habis swab. Setelah diambil swab saya tidak pernah ke kampung. Jadi saya kan agak rindu juga sama keluarga, kakak. Iya. Saya langsung ke kampung. Ada pertanyaan Tapi kan dulu ada sebelum keluarga. ada ndak gejala yang Pak Osman rasakan sesudah swab gitu loh, dan berani untuk ketemu kakaknya melepaskan kerinduan dengan keluarga di kampung. Ada gejala nggak dirasakan? Nah ini yang saya mau tahu Tidak nih. ada sama sekali. Oh, tidak ada gejala sakit sama sekali ya? Baik flu, tidak ada. Gejala flu, panas, apa, pilek, Nggak ada. Berarti kan mungkin bisa dikategorikan Pak Osman ini OTG ya, orang tanpa gejala. Ya, merasa Oke, iya. Oke. merasa fit. Nah, jadi karena percaya diri tidak negatif, tidak positif, maka melepaskan kerinduan ke kakak. Oke, dilanjut Pak Osman. Iya. Setelah itu siang, setelah itu habis salat asar, saya pamit pulang ke rumah Maksudnya istirahat. tadi pagi ke rumahnya kakak, terus sore balik gitu. Balik ke rumah Enggak, di rumah. saya kan pulang dari pertemuan nanti sore hari saya kan langsung ke sana. Oh iya. Setelah salat asar, Iya. saya kembali ke rumah di Bontomanai. Oke, rumahnya Pak Osman menetap di Bontomanai. Iya. Bontomanai. Iya. Oke, sesudah Jadi itu. besok harinya kan saya kan besoknya sudah ya. ada pekerjaan ini.
hasil bisa. Saya kan 3 orang. Dan itu saya sudah sampaikan, makanya saya sampaikan ke jadi begini, saya kan tidak punya gejala, tidak apa, sesuai dengan aturan yang pernah kita baca itu, sesuai dengan penjelasan COVID, kalau tidak punya apa namanya, tidak punya gejala apa, tidak perlu ke rumah sakit, bisa diisolasi mandiri di rumah. Tapi di kamar ya? Saja Pak, Osman jangan diberangkatkan ke Makassar karena dia tidak punya gejala. Di rumah saja isolasi mandiri. Oh, karena OTG artinya merasa sehat, merasa tidak ada kayak flu apa semua, jadi memilih untuk di isolasi mandiri di kamar saja, tidak mau ke hotel ya. Kan kalau ke Makassar pasti lain juga perlakuannya. Begitu ya Pak Osman? Lain perlakuannya. Menurut informasi dari teman yang di RMC, bilang kita di sini satu kamar 2 orang. Kalau bisa kalau 2 orang. Kalau di rumah kan bisa, artinya sekarang kondisi rumah bisa di kamar karena ada di ruangan, ada tempat tidur, ada kamar WC tersendiri. Saya bisa lebih enak, lebih enjoy kalau di rumah karena saya bisa mengaji tanpa gangguan. Karena jadi intinya bahwa Pak Osman kalau di rumah ada ritual keagamaan yang sudah sering dilakukan. Nah kalau bilang di hotel kayak rasa nggak nyaman gitu ya? Dengan sekamar kita. Iya. Jadi itu hari setelah saya sampaikan bahwa ya siap Pak Kapus, nanti saya diisolasi di rumah saja sesuai dengan petunjuk Kepala Puskesmas, bilang isolasi di rumah saja. Begitupun Kepala Puskesmas menyampaikan kepada Kepala Dinas dan diisolasi saja.
Oh jadi kalau begitu, berarti tidak ada paksaan ya. Misalnya kalau memang kita merasa saya OTG, tidak ada Ya. sakit, tidak apa-apa, tidak dipaksa harus ke hotel di Makassar gitu ya. Bisa di, Ya. tapi mungkin Tapi itu yakin ada kelainan, karena Pak Osman ini kan orang dari Nakes, jadi mungkin diizinkan gitu mungkin Pak Osman. Iya, Ya. betul. Nah, sekarang pertanyaan Jadi saya untuk nih, bulan Ibu, ya, bagaimana apa yang Pak Osman lakukan saat isolasi mandiri di kamar? Ini penting sekali kan kalau di hotel kan ada protapnya dari pemerintah pasti ngatur. Sekarang Pak Osman tolong diinfokan yang Pak Osman lakukan pada saat isolasi mandiri di kamar sampai sekarang. Tolong Pak Osman. dulu nanti sebentar saya sampaikan, ada masih perlu saya Oh, sampaikan. iya, silakan. Terkait dengan pertamanya. Iya. Jadi setelah saya divonis positif, ibu datang di saya tagih, waktu dia datang pulang dari luar. Ibu masuk maksudnya rumah, istri ya? langsung saya Iya. sampaikan. Istri maksudnya Istri. ya? Iya, iya. Saya sampaikan, nah, bilang ibu sekarang kita pisah ruangan, jangan tidur di sini karena saya positif. Iya, iya. Takut saya nanti ibu tertular. Jadi kalau tidak mau pindah dari ruangan ini, saya pindah pergi. Jadi saya paksa bilang kalau tidak mau keluar dari ruangan ini, saya tinggalkan Ki. Saya pergi ke Makassar atau kemana ke rumah sakit kalau tidak mau pindah dari ruangan kamar ini. Dan terpaksa dia ambil bangkal, ambil pakaiannya, dia pindah kamar dan pindah tidur di luar saja. Iya, Kita iya. bisa kamar karena sudah ada penyampaian saya positif. Ibu juga kaget, karena saya kira tidak ada. Mana anunya bilang, sudah disampaikan. Saya juga meyakini karena dari atas mengatakan begini, pasti itu. Tidak mungkin dia sampaikan saya kalau dia Kalau tidak iya betul. sepengetahuannya. Betul. Nah, setelah itu saya dulu. Jadi saya ini kan tidak serupa dengan anak-anak. Jadi anak-anak juga belum saya sampaikan. Iya, iya. Saya belum sampaikan ke anak-anak bilang saya ini dalam keadaan positif. Positif. Oke. Nah itu. Jadi begitu malam, dia anak-anak, saya kan saya share di posting di FB. Oh Waktu iya. hari itu hari juga saya posting di FB bilang saya mengakui bilang saya di swab pada tanggal 10 hari Rabu tanggal 10, Iya. hasil swab tanggal 18 hari kemarin hari Negatif? Kamis tanggal 18 saya positif. Oh positif. Itu Oke. jadi saya sampaikan mungkin saya ini selama ini saya juga heran saya selama ini jadi saya ada postingan saya di Facebook Iya, itu iya. di situ dia anak keluarga apa suka menelpon. Kenapa? Oh saya kira tidak positif bilang ya. Akhirnya anak-anak menelpon menangis bilang kenapa sembunyi? Dan bukan saya sembunyi. Makanya saya belum menelpon. Menyiapkan mental dulu grup, ya. Saya sampaikan di grup Ya. di grup puskesmas teman-teman menyatakan dan saya ini positif Ya, ya. supaya orang yang tahu tidak pergi ketemu dengan saya. Betul. Supaya ada ini kan untuk menjaga supaya tidak menularkan COVID-19 ke kepala dinas. Bagaimana Bos Pam? Siap yung tata, jaga yung unta, bilang iya dok. Tidak apa-apa saya di rumah. Aja. Kalau saya di rumah sendiri, saya bisa melaksanakan kegiatan PHBS, tidak sendiri, insya-Allah saya tidak melaksanakan karena saya bilang saya sudah negatif. Jadi waktu itu saya sampaikan kepada Pak Agus, tolong Pak Agus, semua teman-teman di puskesmas baik PNS maupun non-PNS di swab, jalankan swab yang di swab. Termasuk saya sarankan semua kepada waktu harus saya kemudian banyak kakak itu kakak saya supaya saya juga yang tua saya kembali berinteraksi. Termasuk waktu saya ke banyak Yuyun, saya ketemu dengan sepupu, saya ngomong, saya sudah sampaikan juga kalau di bahasan ini di swab juga karena saya pernah berinteraksi Oh, dari semua yang berinteraksi dengan Pak Osman minta diswab. Dan alhamdulillah kemarin sudah diswab semua ya. Jadi kita tinggal tunggu hasilnya. Sekarang yang jadi pertanyaan saya ini untuk kita menjawab rasa penasaran. Kan kalau di hotel, artinya kalau di hotel itu kan pasti ada jadwalnya. Misalnya semua serba teratur, makannya diatur, vitaminnya diatur untuk meningkatkan imun. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara Pak Osman kira-kira yakin meningkatkan imun dan itu dari mana saja? Apakah ada bantuan dari pemerintah
setelah misalnya masyarakat divonis positif, ada nggak vitamin dikasih atau bagaimana? Atau beli sendiri? Itu juga penting ini Pak Osman. Kurang bagus. Dilanjut. Setelah itu saya persiapkan isolasi ini. Iya. Saya sampaikan itu, jadi ibu sampaikan saya bahwa jadi sampai saya seperti ini termos bahan dimasukkan di banyak di kamar. Terus dikerjakan dia saya sudah biasa dan itu teratur setiap pagi makan berangkat kopi kemudian berangkat ke kantor seperti itu. Jadi tetap saya lakukan itu. Bisa diperlihatkan, tidak apa-apa. Misalnya apa yang Pak Osman konsumsi rutin, tidak apa-apa kok diperlihatkan. Supaya masyarakat juga tahu. Jadi tidak ada rasa takut pada saat mereka mau isolasi mandiri. Tetapi betul-betul disiplin gitu loh. Ya. Oh itu ya, minyak kayu putih, oke. Dia videonya Pak Terus Mantan Rektor Dinas pakai putih ya pakai masih di tisu. Itu apa Pak Osman? Tidak jelas, boleh di ini, apa itu tadi? Tisu. Oh tisu, oke. Ya. Terus ada vitamin seperti dengan vitamin A. Oh vitamin, ini vitaminnya beli sendiri atau ada bantuan dari pemerintah Pak Osman? Dari pemerintah ya, dari puskesmas. Oh dari pemerintah, oke. Jadi memang kita diberikan vitamin. Jadi dibagi ya vitamin, oke. Iya. Ini apa? Vitamin juga? Dari pemerintah juga, iya, oke. Oh iya obat ya. Oh sin, oke, iya. Iya. Yusi. Iya. Ini semua yang kayak vitaminnya itu pemerintah yang siapkan ya Pak Osman? Iya, oke. Oh madu, iya, oke. Oh kurma, iya, kurma, oke. Ini beli sendiri ya kurmanya, iya. Ada apa Pak Osman? Oh buah-buahan. Pada saat keluarga bikin kan tidak boleh kontak langsung nih, harus kan Pak Osman di kamar nih. Nah itu dulu dijelaskan juga Pak Osman. Jadi ini makanan itu lauk dari ibu hanya dititip di pintu, bisa ambil makanan. Oh. Di pintu. Iya, didorong gitu ya. Tadi lewat di jendela saja. Oh, lewat jendela. Oh ya, legend jadinya. Iya Pak Osman. Jadi kan semua dipakai dibungkus saja. Oh. Nanti setelah itu baru saya siapkan piring kanan. Terus piringnya gimana Pak Osman? Jadi punya piring sendiri, cuci sendiri di dalam, ya? Ya, punya piring sendiri, cuci sendiri di dalam. Iya kan nggak boleh toh, jadi iya. Jadi
Jadi saya siapkan piring tersendiri di dalam. Oh, ada piring sendiri, sendok sendiri. Piring, sendok. Jadi semua serba sendiri, tidak boleh gabung. Kalau ada makanan dari luar itu pakai diplastikin ya, diplastikin terus Pak Osman ambil gitu ya. Iya. Sudah itu dibuang. Later. Jadi apa pesan terhadap masyarakat kita, karena masih ada juga orang yang kadang tidak percaya dengan COVID-19, ada juga orang yang masih tidak mau mengikuti protokol kesehatan ini untuk menghindari menyebarnya virus COVID-19. Jadi tolong kita sampaikan Pak Osman. Halo, tolong kita berbagi pesan-pesan. Ya. Ya. Kita tetap walaupun kita sudah divonis positif, kita isolasi di rumah, tetap bersemangat imun, tetap harus mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, zinc untuk menjaga imun kita. Jadi yang bagus juga kita konsumsi itu adalah jus mengkudu. Ya. Saya ini tetap pakai masker walaupun di dalam kamar. Ya. Karena setelah tahu saya bilang saya di status positif, tetap saya pakai masker di dalam kamar. Ya. Sebelum positif isolasi saya tidak pakai masker dalam kamar, nanti keluar. Ya. Jadi saya minta kepada keluarga, sahabat, masyarakat, ikuti protokol kesehatan. Tetap selalu pakai masker, jaga jarak, selalu sering cuci tangan, minimal sering cuci tangan, jaga jarak, itu yang penting itu. Jadi ada anak-anak, bayi, balita jangan dibawa keluar rumah, orang tua, lansia. Jadi, ini seperti ini Ibu sudah datang ini memberikan makan siang ini. Oh, lewat jendela ya. Ini contoh ya. Oh, lewat jendela. Iya. Jadi makanannya lewat jendela, guys. Kita bisa lihat ya. Lewat jendela ya. Iya. Makanannya kemudian ini, dibungkus ya. Kita terima, dikasih kresek gitu ya. Bungkus ya, dibungkus nanti dimasukkan di. Saya sudah siapkan piring. Piring ya. Saya siapkan piring, tinggal kita suruh keluar untuk menjaga supaya bagaimana tetap ini ada lauknya, ada nasinya. Oh iya. Tapi Pak Osman ini tidak merasakan gejala sampai sekarang ya, gejala sakit gitu ya sampai sekarang. Selama 13 hari, 14 hari di isolasi mandiri ya. Sampai dari tanggal 10 sampai sekarang tidak pernah merasakan kelainan. Syukur alhamdulillah. Ya. Orang tanpa gejala. Ini juga bagus saya. Ini kebetulan juga ini saya juga konsumsi yang begini. Apa itu? Jadi untuk menjaga imun kita itu imunnya bagus ya. Untuk meningkatkan imun kita itu kebetulan ini saya dikasih resep dari beliau di Muktamar, mantan ketua DPR. Saya dikasih resep untuk konsumsi bawang putih. Ya. Jadi ini bawang putih ini di 1 sium 2 sium dicampur dengan madu. Kalau pagi setiap pagi diminum dicampur dengan air panas dengan madu. Ya. Itu untuk meningkatkan imun kita. Ya. Itu salah satu resep. Ya. Baik Pak Osman, terima kasih waktunya. Kami sangat mensupport apa yang Pak Osman lakukan. Pokoknya konsumsi apapun yang menurut Pak Osman itu bisa meningkatkan imun, tetap pasrah, tetap menjaga stres, ya jangan stres, itu kan stres juga bisa melemahkan imun kita. Dan tetap kalau misalnya stres kan bisa komunikasi lewat WA, kirim hal-hal yang lucu apa semua. Kami siap mendengar, siap membaca apapun yang dibagi oleh Pak Osman.
Ya, doa kami selalu untuk itu dan semoga hasil swabnya nanti setelah keluar ini sudah negatif dan tidak ada lagi keluarga Pak Osman atau orang lain yang terpapar virus COVID-19 ya dari Pak Osman. Gitu ya Pak Osman? Ya, amin, amin. Iya, jadi tetap Amin. semangat Pak Terima kasih Osman. banyak. Iya, terima kasih banyak Ya. waktunya dan semoga ini sangat berterima. Nanti saya bagi di channel YouTube Dosen Milenial Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama beliau isolasi mandiri di kamar, itu tidak pernah merasakan ada sakit dan sebagainya. Nah, itu makanya awalnya beliau sangat percaya diri bahwa tidak terpapar virus COVID-19. Apalagi beliau itu termasuk mata rantai. Jadi bukan yang berkontak langsung, berinteraksi langsung dengan pasien yang positif awalnya, tapi lewat dokternya yang terpapar juga. Jadi seperti itu. Semoga apa yang nanti saya sharing, saya bagi di channel Dosen Milenial Makassar ini bisa mengedukasi masyarakat kita. Dan tolong perlu diingat, saya juga dapat info katanya masyarakat kita justru mengucilkan keluarga dari yang terpapar virus COVID-19. Ini walaupun yang tidak kontak langsung loh. Jadi ini perlu juga saya memberikan pencerahan. Tidak perlu Anda sampai curiga, sampai waspada dengan keluarga dari pasien positif 19 yang tidak berada di lokasi yang sama dengan orang tersebut. Ya, masa sampai cucunya, ponakannya Anda hindari, tidak seperti itu. Dan sekali lagi, COVID-19 bukan hal yang tabu. Dia berbeda dengan kebanyakan penularan virus HIV/AIDS. Ya, Pak Ilu.